Halo Pips, good morning. Halo, aku Kenzi. Hari ini bakal menemani kalian nih di podcast terbaru Safepa, yaitu Ruang Kata Cendana 31. Nah, hari ini kita bakal membahas topik TLI. Apa sih TLI? Itu adalah Teenager Life Issue. Nah, tapi hari ini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh Romo paling keren, paling kece, paling cakep, yaitu selamat pagi Romo Aris. Apa kabarnya? Selamat pagi Kenzi, kabar baik, luar biasa Kenzi. Nah, kira-kira kan penonton ini belum terlalu kenal nih sama Romo Aris nih. Bisa kenalkan dikit sih tentang Romo Aris itu gimana gitu orangnya. Oke Kenzi, terima kasih banyak Kenzi. Nama saya, teman-teman dimanapun berada, nama saya Fransiskus Arisyanto, biasa dipanggil dengan Romo Aris. Saya imam diosesan, imam Uskupan Suragan Tanjung Karang, sedang berkarya di Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono, Lampung Timur. Kenzi. Wah, keren banget. Nah, jadi Romo, kita hari ini bakal membahas tentang remaja zaman sekarang. Nah, menurut Romo, anak remaja zaman sekarang tuh gimana sih? Oke Kenzi, ini tema yang menarik untuk kita bahas Kenzi ya. Bener sekali Romo. Remaja. Kalau kita mau melihat tentang siapa dan apa itu remaja, kita boleh melihat sedikit bagaimana remaja itu menurut orang-orang atau menurut lembaga-lembaga tertentu yang punya kapasitas untuk memberi pengertian kepada kita. Remaja itu sendiri adalah masa peralihan dari usia anak-anak menjadi dewasa. Itu disebut remaja. Lalu menurut WHO, World Health Organization, usia remaja itu antara 10 tahun sampai 19 tahun, Kenzi ya. Lalu menurut Permenkes RI nomor 25 tahun 2014 itu Kenzi, remaja itu antara usia 10 tahun sampai 18 tahun. Beda lagi nih Kenzi kalau kita mau lihat menurut BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Remaja itu antara usia 10 tahun sampai 24 tahun, bahkan ditambah mereka yang belum menikah Kenzi ya. Ini ada macam-macam penggolongan. Saya kira kita tidak perlu berdebat soal mengapa ada perbedaan antara WHO, antara Permenkes RI, antara BKKBN berkenaan dengan rentan waktu yang disebut dengan remaja tadi ya. Kita ambil rentan waktu sajalah antara 10 sampai 24 tahun ya Kenzi ya. Itu saya kira usia yang kita bisa golongkan dengan maksud remaja. Jadi ya, oke remaja. Ini mereka ini lahir antara tahun 1997 kan berarti sampai tahun 2011. Ya, sampai tahun 2011 yang lalu. Artinya sekarang ini mereka yang disebut remaja itu sekarang tahun ini itu mulai dari kelas 4 SD sampai kurang lebih lulus kuliah ya, yaitu Kenzi. Ini juga oleh beberapa ahli dikatakan masa remaja itu masa awal puber sampai kematangan puber. Nah, kalau kita mau lihat lebih jelas lagi nanti kita bisa googling kemana saja berkenaan dengan remaja. Jadi sekali lagi hitungan kita tadi ya antara kelas 4 SD sampai lulus kuliah itu adalah hitungan sekarang tahun 2021. Lalu sekarang gini, kita mau lihat remaja itu siapa ya, seperti apa sih zaman ini gitu ya. Tadi Kenzi pertanyaannya menarik sekali. Ada banyak sisi untuk memberi gambaran seperti apa atau tentang jelasnya tentang remaja zaman sekarang ini yang dapat dijelaskan melalui banyak sisi. Misalnya ada politik, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi hukum, dari sisi keamanan, hukum, apa tadi saya sudah katakan, budaya juga. Tapi saya sendiri melihat dari satu sisi saja, tidak masuk dalam tadi politik, ekonomi, sosial, hukum, keamanan, budaya. Saya mau melihat
remaja ini dari sisi generasi kenal teknologi gitu ya. Maka gambaran saya gini Kenzi, remaja saat ini masuk dalam 5 kerangka generasi. Kita hitung 100 tahun terakhir ini ya Kenzi ya, 100 tahun terakhir ini. Pertama, kita punya generasi disebut dengan generasi baby boomer. Mereka ini Kenzi lahir antara tahun 1946, artinya sesudah Indonesia merdeka kan Kenzi ya, Iya, benar. sampai 1964. Ada rentang waktu 20 tahun untuk generasi baby boomer ini. Sekarang Kenzi tahu nggak ini usia mereka berapa? Usia mereka ini 75 tahun. Itu paling tua, paling muda itu kurang lebih usia 57 tahun. Nah itu Kenzi, jadi rentang waktu generasi baby boomers ini sekarang 57 tahun sampai 75 tahun. Itu ya Kenzi ya. Itu baru generasi baby boomer. Kalau kita mau mengenal generasi zaman sekarang, kita kenal generasi berikutnya yang lahir. Itu disebut dengan generasi X. Mereka ini lahir antara tahun 1965, tadi kan 64 ya, sampai 1976. Umur mereka sekarang antara 45 sampai 56 tahun. Ya, 45 sampai 56 tahun. Ini generasi kedua, disebut generasi X. Sesudah generasi X kita kenal dengan istilah generasi milenial, ya Kenzi ya, atau kita umumnya disebut dengan generasi Y. Generasi Y. Itu mereka lahir antara 1977 sampai 1995. Rentan waktu umur mereka ya sekarang usia 26 sampai 44 tahun. Ya, 44 tahun. Itu generasi Y, generasi milenial tadi ya. Nah, sekarang kita masuk generasi berikutnya sesudah generasi milenial, itu disebut dengan generasi Z. Generasi Z. Nah, ini jangan-jangan Kenzi masuk di generasi ini ya. Benar sekali. Generasi Z ini lahir antara tahun 1996 sampai tahun 2010. Kenzi sendiri lahir tahun berapa ini? 2009, hampir saya menjadi orang muda. 2009. Artinya masih masuk dalam generasi Z ya. Iya. Masih masuk dalam generasi Z. Umurnya sekarang itu antara paling muda itu 11 tahun sampai 25 tahun. Itu Kenzi ya. Iya. Jadi Kenzi 12 tahun sekarang kan ya. Benar. Nah, 12 tahun berarti masuk dalam generasi Z. Lalu berikutnya itu disebut dengan generasi Alpha. Generasi Alpha itu mereka lahir antara tahun 2010 sampai ya sekarang inilah, tahun-tahun belakangan ini. Mereka disebut generasi Alpha. Ya usianya antara 0 sampai 11 tahun ya, 0 atau sampai 11 atau 10 tahun. Jadi para ahli boleh menggunakan penelitiannya, boleh menggunakan pengetahuannya untuk membagi rentang waktu generasi ke generasi, tapi saya mencoba untuk memberi gambaran bahwa remaja ternyata itu masuk dalam generasi Z. Seperti tadi ya, antara usia 10 tahun sampai 24 tahun seperti penjelasan saya di awal ya. Benar. Nah, seperti apa generasi Z itu? Mereka kalau perlu Kenzi ketahui bahwa lahir dan hidup di dunia teknologi yang terus berkembang ya. Lahir dan hidup di dunia teknologi yang terus berkembang, punya pola pikir yang serba instan, pengennya cepat saji, cepat jadi, cepat selesai. Dan mereka juga kemudian melek teknologi karena tadi berkembang dalam dunia teknologi yang terus ya, begitu ya. Lalu akrab dengan gadget, akrab dengan gawai, bahkan tanpa gadget, tanpa gawai rasanya hidup menjadi hampa. Begitu cerdas sekali si Kenzi. Nah, oleh karena mereka akrab dengan dunia gawai, dunia gadget, mereka juga akrab dengan dunia online. Maka bisa dikatakan bahwa generasi
Z ini yang disebut kita bahas dengan remaja zaman ini, mereka ini generasi online. Saya kira kalau nggak online sebentar saja rasanya ada yang kurang dalam hidup mereka. Apalagi kalau sudah masuk kelas tanpa HP, masuk kelas tanpa internet, rasanya menjadi sesuatu yang kurang. Mereka generasi online, bahkan nanti sebelum masuk kelas atau sebelum masuk sekolahan online dulu. Nanti sesudah masuk keluar dari sekolah online lagi. Generasi online. Mereka juga ini Kenzi mudah mengakses ilmu pengetahuan karena online tadi ya. Iya, benar sekali. Mudah mengakses ilmu pengetahuan dan mudah juga mendapatkan informasi di dunia internet. Saya kira begitu gambaran saya tentang remaja, Kenzi. Nah, waduh, keren banget. Nah, kawan-kawan, kita kan sudah mendapat nih apa tuh keseluruhan bentuknya dari remaja itu apa dan dari mana remaja sekarang sampai remaja dulu sampai sekarang. Nggak ngomong saya sampai. Nah, kita kan ini sudah bilang dari remaja itu seperti ini. Nah, sekarang kira-kira masalahnya timbul dari mana dan apa saja sih yang terjadi di masa zaman sekarang ini? Oke, Kenzi. Kalau kita bicara masalahnya timbul dari mana, kita harus cari tahu dulu nih masalahnya apa, gitu ya. Yang sedang menjadi permasalahan dalam dunia remaja itu apa sih, gitu ya. Ada banyak pasti masalah-masalah yang muncul dalam dunia remaja karena rentang waktunya tadi kan sangat panjang sekali ya, umur 10 tahun sampai 24 tahun. Masing-masing periode pasti punya pengalaman sendiri, punya kisah sendiri, punya romantika sendiri dalam menghadapi masa-masanya. Masa SD pasti berbeda dengan SMP, masa SMP pasti berbeda dengan masa SMA, masa SMA pasti berbeda dengan masa kuliah, gitu ya. Maka kita mau melihat bahwa secara umum ada masalah-masalah yang muncul. Ya, ini gambaran secara umum, masing-masing ahli boleh berinovasi, berpikir kreatif tentang atau meneliti tentang remaja. Tetapi pertama-tama saya mau katakan bahwa ada beberapa masalah yang muncul. Pertama ini ya, di tengah banyaknya persaingan, karena mau nggak mau dengan dunia internet yang sedemikian rupa, dengan ilmu pengetahuan yang gampang didapat ya Kenzi ya. Iya, benar sekali. Ada banyak persaingan, tetapi sebenarnya ini positif. Sadar diri bahwa seseorang remaja ini pengen sukses, pengen berhasil hidupnya, belajarnya lebih-lebih ya, belajarnya, studinya itu pengen sukses, pengen dapat nilai yang tinggi, yang besar daripada yang lain. Ini bentuk-bentuk persaingan yang sederhana sebenarnya muncul di dunia remaja, di dunia anak sekolah. Tetapi Kenzi perlu tahu, ketika mereka ingin sukses lalu pada tahap tertentu kesuksesan itu tidak dapat dicapai, mereka bisa jadi merasa stres dan depresi, merasa diri tidak mampu lalu lemah. Padahal tadi ada kecenderungan untuk ingin sukses. Kalau ini tidak diolah oleh pribadinya, maka akan menjadi namanya stres ketika dia gagal untuk mencapai sebuah kesuksesan tertentu yang dia inginkan. Misalnya teman-temanmu ingin mendapat nilai 100 misalnya dalam semua mata pelajaran di sekolah ya. Tapi rupanya yang ingin mendapat nilai 100 tidak hanya teman-temanmu, Kenzi juga. Kenzi pengen mendapat nilai 100. Tetapi pada satu waktu ternyata ada 1-2 mata pelajaran yang Kenzi hanya bisa menggapainya 90 atau 95. Nah, pada saat itu kalau Kenzi tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa sadar diri, lalu tidak mau berjuang lagi, Kenzi bisa stres. Karena ternyata saya tidak mampu nih mengejar teman-teman saya. Padahal Kenzi bisa, hanya pada saat itu saja Kenzi mengalami sesuatu yang tidak bisa mendapatkan nilai 100. Ini kalau tidak diolah menjadi stres, depresi. Nah, itu baru satu persoalan ya Kenzi ya. Persoalan lain misalnya yang kedua, berperilaku instan. Nah ini dia, karena serba instan nih, dunia serba instan, pengennya secepat saji. Kalau makan sudah tersedia, kalau mau minum sudah ada, kalau mau ke sekolah sudah diantar, kalau mau mengerjakan tugas entah itu mata pelajaran apapun, pokoknya semua sudah
tersedia. Ini gaya hidup instan, maka berperilaku instan ini juga menjadi sebuah masalah. Kenapa? Karena mereka selalu ingin praktis, jadi tidak mengikuti proses. Padahal harus sadar bahwa kan manusia ini kan proses. Kenzi lahir, belajar jalan, belajar sebelum jalan belajar merangkak. Kan tidak mungkin tiba-tiba lahir lalu Kenzi langsung bisa lari, kan tidak, kan ya? Iya, benar sekali. Jadi aspek prosesnya ini yang kurang dipahami oleh remaja, banyak kurang dipahami oleh remaja karena sudah terbiasa dengan perilaku instan tadi. Oke. Ini masalah yang kedua. Nah, masalah yang ketiga adalah gangguan kejiwaan yang disebut dengan OCPD. Bisa disingkat kan OCD ya. Kenzi tahu itu OCPD itu apa? Itu Belum terlalu paham lah ya. Tapi saya ngerti keseluruhannya itu gimana gitu bentuk. Oke. Cuma jarak detailnya itu nggak tahu. Oke, baik. Beruntung kalau si Kenzi masih kurang paham. Ini kesempatan saya untuk memberitahu Kenzi dan teman-teman, kan begitu ya. Ya, benar sekali. Jadi OCPD itu Obsessive Compulsive Personality Disorder. Apa itu ya? Ini adalah sebuah gangguan kejiwaan di mana seseorang atau seorang remaja usia Kenzi tadi sulit berpikir rasional. Sulit berpikir rasional. Jadi menganggap dirinya sendiri itu paling pintar di dunia maya. Paling pintar di dunia maya. Jadi merasa diri paling pintar, paling pandai di dunia maya. Tetapi ketika berhadapan dengan teman-teman di dunia nyata tidak terlalu mendukung pengetahuannya. Tetapi di dunia maya dia merasa diri paling pintar. Segala-gala tahu, segala-gala dikomentari, semua disalahkan, yang benar itu begini, yang benar itu begini. Ini adalah semacam gangguan, ya, merasa diri paling pintar di dunia maya. Tetapi ketika kita mau berhadapan langsung atau kita dihadapkan dengan dia langsung, dia akan kelabakan. Karena dia asik dengan dirinya sendiri, merasa diri paling pintar. Itu namanya OCPD tadi ya, OCPD. Itu gangguan yang ketiga atau semacam masalah yang ketiga yang saya boleh temukan. Yang keempat misalnya, masalah yang muncul dari dunia remaja yang keempat, itu ada disebut dengan gangguan kejiwaan Munchausen. Untuk ini Kenzi udah pernah dengar? Tindakan yang suka berbohong dan segala-segala. Oke. Hampir mirip Kenzi ya. Seperti yang Kenzi katakan tadi, Munchausen ini sebuah gangguan kejiwaan dari seorang pribadi remaja yang suka berbohong ya, Kenzi, seperti yang Kenzi katakan tadi, suka berbohong tentang banyak hal ya Kenzi ya, bukan hanya berbohong ke 1-2 orang, tidak, tetapi berbohong tentang banyak hal, misalnya kondisi kesehatannya yang sehat misalnya, ini sering dilakukan oleh anak-anak. Ya anak-anak pelajar lah ya Kenzi ya, teman-teman Kenzi mungkin bisa jadi mengalaminya, atau jangan-jangan Kenzi sendiri pernah mengalami. Di saat saya males ke sekolah lalu kirim aja lah notis ke guru, Bu saya sakit, saya nggak mau ke sekolah hari ini. Nah, gitu. Ini kebohongan tentang kesehatan misalnya Kenzi. Wah kaki saya sakit ini Bu, saya nggak bisa jalan jauh, gantikan orang lain dong. Nah, padahal nggak ada apa-apa dengan kaki. Ini kebohongan atau berbohong dalam kondisi kesehatan misalnya, atau juga berbohong dalam suasana hati misalnya. Ini kan lebih sulit sekali. Padahal dia tidak marah, tapi ekspresinya marah. Ini kan kebohongan hati. Atau juga kebohongan keluarga misalnya ya, menceritakan tentang keasikan, nostalgia bersama dengan keluarga, tetapi padahal tidak pernah mengalaminya. Atau juga menceritakan kepada orang lain kesulitan keluarga, kekurangan keluarga, tapi dalam arti tertentu dia cukup ya, dia cukup menceritakan kepada teman-teman sekelas bahwa keluarganya begini begitu, tidak mampu atau kurang pekerjaan, padahal cukup ya, padahal cukup. Ini juga bagian dari kebohongan tadi, Munchausen ya, sikap berbohong, suka berbohong. Ini berbohong itu
menjadi kesukaan gitu ya, bukan pada momen-momen tertentu berbohong, tapi justru ini kesukaan berbohong, mengolah cerita sedemikian rupa padahal cerita itu tidak benar. Ini agak berhubungan dengan yang instan-instan itu ya Pak ya? Bisa jadi karena dia ingin mendapatkan perhatian misalnya, maka dia ceritakan sesuatu tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang perasaannya, tentang apa yang dia miliki, hartanya misalnya, uang sakunya misalnya, kan begitu ya. Supaya ada perhatian dari orang lain, kemudian supaya situasinya menjadi instan, cepat saji, cepat terjadi, maka dia olah cerita-cerita itu. Itu baru 4 ya Kenji. Saya masih melihat ada 2 lagi masalah yang muncul di dunia remaja ya Kenji ya. Yang kelima misalnya, gangguan kejiwaan online intermittent explosive disorder. Apa itu Kenji? Itu adalah sering marah-marah karena status teman di dunia maya. Kenji punya teman nih, upload status misalnya sedang di pantai atau entah dimanapun dia, lalu Kenji kok saya nggak diajak ini, saya ada apa ini, kenapa saya tidak pernah diajak, atau pokoknya marah-marah begitu ya, tanpa sebab padahal dia hanya mengupload sesuatu lalu marah-marah. Tapi bisa jadi juga dengan sebab Kenji sedang melakukan apa lalu diupload, dijadikan status. Nah, Kenji tidak terima lalu marah-marah di dunia maya, kecewa, yang mengupload kemudian diomeli ya. Ini juga sebagian dari gangguan kejiwaan yang disebut dengan online intermittent explosive disorder. Itu ya Kenji ya. Iya. Ini suka marah-marah. Jangan-jangan teman-teman Kenji ada juga nih yang marah-marah kepada temannya yang mengupload status tertentu di dunia maya. Atau jangan-jangan Kenji sendiri mengalaminya. Nah gitu ya. Ini yang kelima. Yang keenam, masalah keenam yang boleh saya dapatkan adalah gangguan kejiwaan Internet Asperger Syndrome ya, Internet Asperger Syndrome. Apa itu? Ini perilaku kejiwaan di mana seorang remaja beropini dengan berani, berpendapat dengan berani di dunia maya, tapi pendiam ketika muka bertemu muka. Di dunia maya dia bisa asik, di dunia maya dia bisa mengupload apa saja, di dunia maya dia bisa bercerita tentang apa saja, di dunia dia bisa marah-marah dengan siapa saja, tetapi dia menjadi pendiam ketika muka bertemu dengan muka. Orang real dengan ketemu dengan orang, teman berjumpa dengan teman, tatap muka, bisa jadi pendiam. Ini juga masalah ini Kenji ya, kalau tidak segera diatasi ini masalah. Gangguan kejiwaan Internet Asperger Syndrome ya. Atau jangan-jangan Kenji pernah mengalami nih, diam nih, aktif di dunia maya tapi ketemu orangnya diam nih. Gimana Kenji, kan pernah ya? Pernah. Saya kan kalau di internet kayak aduh bisa spill gitu apa perasaan saya gimana. Tapi kalau di ini kan takut dijudge kayak aduh masa Kenji gini-gini sih, kok Kenji gini. Jadi mending kayak lebih mending dipendam atau mungkin di spill di platform lain gitu. Nah itu Kenji aja bisa mengalami sendiri ya apa yang disebut dengan masalah-masalah tadi. Nah pertanyaannya tadi Kenji bertanya lalu dari mana masalah-masalah itu muncul, kan begitu ya Kenji ya? Iya. Masalah-masalah itu muncul pertama-tama bukan dari internet yang salah, bukan dari kemajuan teknologi yang salah atau yang sudah terlanjur sangat berkembang ya. Bukan juga dari lingkungan ya, bukan dari keluarga, tapi pertama-tama masalah itu muncul dari diri sendiri ya Kenji ya. Kalau menurut saya masalah-masalah tadi ada sekurang-kurangnya ada 6, kan ada banyak lagi pasti masalah, tapi saya boleh melihat yang 6 itu. Yang 6 tadi itu muncul, kalau menurut saya itu muncul dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kenapa? Karena diri sendiri menjadi penentu kepribadiannya, penentu rasanya, penentu tindakannya, penentu perbuatannya. Dirinya sendiri.
Sebab dari pribadi sudah punya dalam dirinya juga, harus Kenzi ingat, di dalam diri Kenzi itu ada yang namanya juga hati. Hati ini bisa rasa, bisa perasaan. Tetapi juga dalam diri Kenzi ada yang namanya rasio. Rasio, otak, pikiran ya, pikiran, cara berpikir, pikiran. Tetapi juga Kenzi ini, dalam diri Kenzi dan teman-teman Kenzi, teman-teman remaja semua, masing-masing itu diberi yang namanya kebebasan, kehendak bebas. Kebebasan atau kehendak bebas. Nah, karena ini menyatu dalam diri Kenzi dan kita semua yang remaja, dalam dirinya ada hati, perasaan, rasa, ada pikiran, rasio, ide, ya. Tetapi juga sekaligus ada yang namanya kehendak bebas atau kebebasan tadi. Nah, ketiga ini menjadikan Kenzi dan teman-teman remaja semua untuk mampu menentukan pilihan, ya, menentukan pilihan. Nah, persoalannya adalah apa? Kalau menentukan pilihan ini keliru, nah bisa jadi muncul tadi masalah-masalah yang sejumlah 6 itu. Karena apa? Masing-masing kita punya pikir, kita bisa berpikir, kita bisa menggunakan pikiran kita untuk sesuatu yang kita hadapi. Misalnya internet online, misalnya dengan macam-macam perkembangan teknologi, kita bisa gunakan dengan pikiran kita, tapi kita bisa juga mempertimbangkan dengan hati kita. Kita merasa, dan setelah keduanya dipadukan, kita punya kehendak bebas untuk mengambil keputusan. Maka tadi saya katakan, kalau keputusan Kenzi dan teman-teman itu salah, misalnya tadi suka marah-marah dengan teman di dunia maya gitu. Lah ngapain marah? Kan gitu ya, ngapain marah? Iya. Maka kalau keputusan yang diambil itu salah, nanti menjadi masalah, kan gitu ya Kenzi ya. Maka sekali lagi saya katakan, masalah ini muncul dari diri sendiri. Oleh karena itu masing-masing dari kita dituntut yang namanya apa? Tanggung jawab. Masing-masing dituntut tanggung jawab. Karena apa? Punya rasio, punya akal, punya hati, punya rasa, dan punya kehendak bebas. Maka dituntut yang namanya tanggung jawab. Begitu Kenzi, berkenaan dengan pertanyaan Kenzi tadi. Waduh, saya merasa diberi ilmu banyak sekali ya hari ini ya. Nah, saya mau nanya nih, tadi kan kita kan mendapat masalah-masalah remaja itu kan dari internet, dunia maya segala. Kira-kira saya pernah mendengar, apakah benar Romo, remaja-remaja ataupun anak-anak zaman sekarang itu yang bisa terbilang hidup di lingkungan yang healthy atau sehat tetap bisa mengalami masalah mental? Kira-kira kenapa? Ini pertanyaan yang bagus sekali Kenzi ya. Banyak di antara kita, bahkan saya juga menyangka, mengira, berpikir juga bahwa ketika seorang remaja hidup di dunia yang sehat, harus dilihat dulu sehatnya adalah bagian mana. Kalau pertanyaan Kenzi itu seolah-olah sehatnya itu kan luas sekali. Sehat dari segi sosial, sehat dari segi psikologi, sehat dari segi rohani juga, sehat dari pelaksanaan hukum dan keamanan, kan macam-macam ya. Tetapi kalau saya mau melihat lebih jelas lagi, ternyata ya Kenzi, lingkungan yang sehat itu tidak menjadi otomatis menjadikan seseorang juga tanpa masalah dan dia sehat juga gitu ya. Itu tidak otomatis. Kalau menurut saya Kenzi, kembali lagi sesehat apapun lingkungannya, sesehat apapun kehidupan di sekitarnya, kalau tadi pengambilan keputusannya itu salah, itu dapat menjadi masalah. Nah gitu Kenzi. Jadi tidak pertama-tama kemudian lingkungan sehat lalu seseorang mentalnya sehat. Tidak berbanding lurus kalau menurut saya ya. Bisa diperdebatkan nanti oleh para ahli psikologi misalnya. Tetapi kalau saya melihat tidak selamanya bahwa orang atau remaja yang hidup atau tinggal di lingkungan yang sehat, keluarga yang sehat, dan masyarakat yang sehat itu juga tanpa masalah mental. Karena tadi sekali lagi, masing-masing orang diberi rasio untuk berpikir, hati untuk merasa dan punya perasaan, lalu tadi punya namanya kehendak bebas. Nah kalau dalam lingkungan yang sehat, kehendak bebasnya tidak bisa terpenuhi, kan bisa jadi ya,
bisa jadi dia punya masalah mental kan begitu. Atau misalnya seorang remaja yang hidup di dunia yang keluarganya itu rajin berdoa, rajin sembahyang, rajin beribadah misalnya, tidak menutup kemungkinan anaknya yang remaja itu punya masalah mental, ya. Karena apa? Karena anak punya kehendak bebas nih. Apa yang diritmekan dalam keluarga, kan anak punya kehendak bebas untuk membuat ritmenya sendiri. Karena anak akan berjumpa dengan temannya di sekolahan, akan berjumpa dengan gurunya di sekolahan, akan berjumpa dengan banyak orang di tengah masyarakat yang bisa jadi lingkungannya tidak sesehat dengan lingkungan keluarganya. Nah, gitu Kenzi ya. Jadi kalau menurut saya, meskipun lingkungan yang sehat membantu seseorang untuk menjadi punya mental yang baik, tetapi ada kalanya bahwa lingkungan yang sehat itu ternyata juga dapat memancing seseorang remaja memiliki masalah mental. Nah, gitu Kenzi. Oh, seperti itu. Terjawab sih benar, secara lengkap lagi, aduh. Nah, kan Romo nih sering bertemu anak-anak remaja zaman sekarang seperti ini. Romo pernah nggak gitu menghadapi atau bertemu dengan remaja-remaja yang kayak bermasalah gitu, dan kira-kira menurut Romo gimana sih gimana Romo menghadapi remaja tersebut? Iya, terima kasih Kenzi. Kalau pengalaman saya, cerita saya bersama remaja tentu ada banyak ya. Saya berjumpa banyak remaja, baik itu ketika saya pernah bertugas di Kedaton maupun di Margoagung dan sekarang di Sri Bawono, Lampung Timur. Ada sesuatu yang saya jumpai dan menarik ini ya, Kenzi ya. Ada seorang anak, saya tidak perlu menyebutkan daerahnya mana atau tempatnya di mana ya. Ada seorang anak kelas 3 SMP, ya kelas 3 SMP yang dididik di dunia pendidikan Katolik, tetapi dunia pendidikan yang sehat ini, yang boleh saya katakan sehat ini, tadi di awal kan kita bicara soal lingkungan yang sehat ya. Iya. Di dunia pendidikan di yayasan ini, saya kira juga berlaku di yayasan yang lain ya, tidak hanya yayasan Katolik, tapi kebetulan anak ini sekolah di yayasan Katolik. Pada suatu ketika saya bertanya kepada sekelompok anak ini yang yang sudah kelas 3 SMP ini, mereka sudah hampir mau lulus, tetapi ada pertemuan bersama dan saya melemparkan pertanyaan kepada mereka, sekelompok anak remaja ini. Saya tanya begini, setelah kelas 3 ini kalian punya cita-cita apa? Yang lain mengatakan pengen jadi dokter, yang lain mengatakan pengen jadi guru, yang lain mengatakan pengen menjadi pilot, dan bahkan ada yang masinis, ada yang pengusaha begitu ya. Tetapi menarik, di antara mereka ini ada satu yang memberi jawaban kepada saya dan kepada teman-temannya. Dia menjadi peserta terakhir yang saya tanya waktu itu. Dia menjawab ini, Kenzi, saya pengen menjadi begal. Teman-teman yang lain tertawa begitu ya. Ini jawaban apa gitu kan? Kok sepertinya lucu gitu ya. Tapi saya terdiam sejenak. Ini anak ini menjawab dengan jujur, dengan terbuka bahwa dia pengen menjadi begal. Yang menurut dia bahwa begal itu adalah sebuah profesi, ya, profesi. Ya. Tetapi kita sadar bahwa ternyata jawaban ini muncul dari seorang remaja di antara remaja yang lain yang bervisi, bercita-cita ingin menjadi lebih baik, ya, pekerjaan yang baik, yang tidak merugikan orang lain tapi memberi bantuan, memberi kebaikan bagi banyak orang begitu ya. Tapi dia justru malah pengen menjadi begal tadi ya. Ini adalah masalah tentunya ya. Meskipun dunia pendidikannya sehat, tapi ternyata dia
ingin menjadi punya cita-cita yang tidak sehat untuk dirinya sendiri bahkan untuk orang lain di sekitarnya. Nah, masalah ini solusinya apa? Kalau kita mau tanya ya, bukan hanya masalah ini saja, soal cita-cita yang tidak menurut kita orang yang hidup di dunia yang sehat ini salah cita-cita ini kan. Tidak perlu saya sebutkan contoh yang lain selain begal begitu ya. Nanti jangan-jangan malah saya dibegal nanti di perjalanan kan gitu ya. Nah, bahaya. Kita tidak bicara begalnya, tapi saya mau katakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar di sana ya. Ada sesuatu masalah dalam dunia remaja di sana. Lalu solusinya apa? Kalau ada terjadi seperti ini kan, kita mau masuk acara langsung dengan solusinya ya Kenzi ya. Iya. Solusinya apa sih? Kalau saya melihat solusinya adalah pertama itu sadar diri. Kesadaran terhadap diri sendiri tadi ya, kesadaran terhadap diri sendiri yang adalah pertama itu adalah citra Allah. Citra Allah itu segambar dengan Allah. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang ada pada Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu ada dalam diri kita. Ada dalam diri Kenzi, ada dalam diri teman-teman Kenzi, ada dalam diri guru-guru Kenzi, ada dalam diri keluarga Kenzi, ada dalam diri saya. Kebaikan-kebaikan Allah itu ada dalam diri kita, maka kita disebut sebagai citra Allah. Ini kesadaran yang harus ditumbuhkan, kesadaran diri ya, itu solusinya. Kalau Kenzi dan teman-teman itu hanya melihat bahwa aku ini hanya aku saja sih, hanya aku saja dengan teman-temanku, tidak. Itu justru akan membuat Kenzi tidak sadar diri bahwa dalam diri Kenzi itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah punya. Maka harus sadar diri solusinya. Yang kedua, harus mendengarkan yang namanya suara hati yang benar. Mendengarkan suara hati yang benar. Ya, manusia tadi kan saya katakan pertama dianugerahi atau punya yang namanya rasio, akal, pikiran, tetapi sekaligus punya yang namanya hati, perasaan, rasa. Tetapi dia juga yang punya namanya kehendak bebas. Tetapi dari ini semua manusia punya yang namanya suara hati. Di sanalah Allah berseru-seru, Allah berkata-kata kepada Kenzi dan masing-masing pribadi untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berbuat baik dan berbuat baik. Itu ya Kenzi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu realistislah teman-teman muda ini ya, orang-orang muda, para remaja ini, realistislah. Hiduplah di dunia nyata, real, konkret. Ya, realistislah bahwa kita ini tidak bisa hidup di dunia maya melulu. Kita realistislah bahwa kita di dunia nyata ini sekarang ini ya, di dunia nyata. Maka realistislah. Yang keempat adalah berpikir kritis. Berpikir kritis. Jadi kalau tadi ada macam-macam masalah, orang upload sedikit lalu marah-marah, tetapi kemudian aktif di dunia maya tapi pendiam di dunia nyata. Ini saya mengajak untuk berpikirlah kritis terhadap apa saja yang muncul di dunia maya, karena tidak semua yang ada di dunia maya itu benar. Karena tadi saya katakan ada orang-orang yang berperan sebagai apa tadi, pembohong, suka berbohong tadi kan. Jadi kritislah terhadap sesuatu yang diceritakan, yang disampaikan, yang diupload di dunia maya. Kritislah. Yang kelima itu akrablah dengan orang tua. Akrablah dengan orang tua Kenzi. Meskipun usia Kenzi ini sekarang masuk dalam kelompok remaja ini ya, dan sudah pasti berpaut jauh dengan orang tua ya. Iya. Tapi Kenzi dan teman-teman saya mengajak supaya Kenzi akrab dengan orang tua. Jangan-jangan ada banyak nilai hidup yang akan orang tua Kenzi sampaikan, yang akan orang tua Kenzi tularkan kepada Kenzi dan teman-teman remaja dimanapun berada. Karena apa? Karena banyak orang muda yang disebut remaja tadi itu tidak akrab dengan orang tua. Kenapa? Merasa ada jarak yang jauh nih, zamannya orang tua dengan zaman gua beda jauh nih. Nah, alasannya begitu. Tetapi kalau saya mau katakan akrablah dengan orang tua. Tapi tidak hanya akrab dengan orang tua supaya kembali real tadi, realistis tadi, akrab juga dengan teman-teman. Jadi Kenzi akrab dengan orang tua, akrab dengan teman-teman. Kalau bisa punya sahabat karib, ya, punya sahabat.
ini membantu untuk seseorang menjadi lebih baik, menjadi remaja yang lebih baik. Dan yang kedelapan, saya kira banyak remaja yang punya banyak persoalan itu karena kurang berdoa. Ini yang menjadi catatan kita. Banyak remaja itu bermasalah itu karena kurang berdoa. Maka Kenzi, solusinya yang boleh saya ucapkan terakhir adalah berdoalah yang rajin. Gitu ya Kenzi, sampaikan ke teman-teman 8 poin solusi ini, semoga bisa membantu. Begitu Kenzi. Nah, saya mau nanya Romo tentang yang tadi kita harus menjadi realistis itu. Yang kita harus tidak perlu harus di dunia maya terus. Itu kan kebanyakan banyak yang sering di dunia sekarang ini, dunia luar selain dunia maya tuh sering tersakiti atau gimana dan melarikan diri ke dunia maya. Kira-kira itu yang benar atau yang sebenarnya jangan gitu? Nah, ini pertanyaan yang baik. Kalau ada persoalan di dunia maya itu, saya kenal istilah begini, saring sebelum sharing. Ya, ini di dunia maya Kenzi ya, saring sebelum sharing. Kalau Kenzi punya masalah itu tidak serta-merta terus-menerus semua masalah diungkapkan semuanya ke dunia maya, tidak. Ya, meskipun dunianya remaja Kenzi dan teman-teman ini dunia teknologi yang semakin canggih, tetapi tidak berarti terus kalau ada masalah, ada persoalan dalam diri yang nyata konkret dengan teman-teman terus di-share kemana-mana, dibagi kemana-mana, jadi banyak orang tahu. Maka prinsipnya adalah kalau di dunia maya itu saring sebelum saring sebelum sharing ya, saring sebelum sharing. Dipilah-pilah dulu sebelum dibagikan. Tetapi baik kalau Kenzi mengajak teman-teman Kenzi dan siapapun remaja yang lainnya untuk mengungkapkan persoalan bukan pertama-tama di dunia maya, tapi dengan sahabat, dengan teman, dan pertama-tama dengan orang tua. Jangan-jangan orang tua punya kebijakan-kebijakan, orang tua punya pandangan-pandangan yang lebih luas dari pandangan yang didapatkan oleh seorang remaja. Gitu Kenzi. Oke. Nah, kan kita sudah membahas masalah-masalahnya itu. Sudah diberi solusi juga. Kira-kira nih, bagi kita yang lagi capek, saya nggak bisa lagi lah sekolah gini, nggak ada libur, apalagi kan Natal tahun baru kan tidak ada libur nih kan beritanya kan. Kira-kira ada nggak sih solusi supaya kita di rumah tuh semangat gitu, kayak besok kamu gini semangat gitu, nggak ada kayak galau-galaunya terus. Oke, Kenzi, ini menarik pertanyaannya ya, karena anak-anak yang asik dengan dunia maya ini kan kemudian kita bisa lihat asik dengan dirinya sendiri ya. Nah, supaya tidak terbebani bahwa waktu terus berjalan, kegiatan masih ada, nggak ada waktu liburan gitu ya. Iya. Kalau saya mau katakan kepada teman-teman Kenzi dan Kenzi juga, tanyakan, ini catatnya, tanyakan pada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang. Tanyakan pada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang. Dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk gagal. Ini kalimat ini. Ini saya dapat dari sebuah video di dunia maya juga. Dan menarik sekali kalimat ini. Tanyakan pada dirimu sendiri, Kenzi dan teman-teman, sudah sekeras apa kalian para remaja berjuang. Dan tanyakan pada dirimu sendiri, Kenzi dan teman-teman, apakah Kenzi dan teman-teman itu pantas untuk gagal. Ketika bertanya untuk diri sendiri demikian, maka soal gak ada liburan, soal terus belajar terus selesai ujian, ini pasti akan menjadi sebuah permenungan untuk Kenzi dan teman-teman. Kenapa? Aku ini pantas enggak untuk gagal? Pertanyaan kedua tadi kan, aku pantas enggak untuk gagal? Kalau enggak, ayo kita berjuang terus. Karena ketika kita berjuangnya berhenti,
nanti akan menunggu kegagalan berikutnya. Pertanyaannya, siap nggak? Pantas nggak saya gagal? Saya kira kalau orang punya rasio pikiran, punya hati rasa, punya kebebasan kehendak bebas, pasti akan menjawab, saya nggak pantas untuk gagal. Saya nggak pantas gagal, saya harus bisa. Maka untuk hal sepele, tidak ada liburan, tidak ada waktu rekreasi, pertanyaannya, saya siap nggak untuk gagal? Kalau nggak siap, ayo terus berusaha. Gitu Kenzi. Kira-kira Romo pernah nggak sih waktu remaja tuh mengalami masalah-masalah yang sekarang ini mungkin belum ada teknologi, tapi kemungkinan pernah nggak merasakan sesuatu gitu? Apakah Romo bisa relate ke masalah-masalah anak remaja zaman sekarang itu? Saya kira beda Kenzi ya, beda persoalan zaman saya ketika SMA, ketika SD, ketika SMP, zaman saya dengan sekarang. SD, SMP, SMA sudah muncul teknologi, tetapi belum berkembang sekarang. Sudah ada komputer, tapi belum seberkembang sekarang. Dulu komputer itu bisa Kenzi bayangkan itu pakai penyimpanannya, untuk penyimpanan eksternal itu ada istilah yang namanya disket. Ya. Sekarang disket tidak laku, kan? Iya. Kan bukan zamannya. Dulu internet mungkin bisa dijangkau di kota-kota besar dengan biaya mahal. Nah sekarang internet sudah masuk kemana-mana. Ya. Zaman saya belum ada internet di tempat saya sekolah misalnya. Iya. SD, SMP, SMA belum masuk internet. Meskipun di situ sudah ada zamannya telepon rumah, tetapi internet belum segencar sekarang. Ya, teknologi belum segencar sekarang. Zaman saya dulu wartel, warung telkom, telepon itu masih ada, tapi sekarang semua HP gadget kita pegang. Iya. Ya, pasti berbeda kan sih, berbeda. Dan persoalannya pasti berbeda. Bukan lagi persoalan dengan atau masalah-masalah tentang dunia teknologi, tapi lebih pada relasi karena perjumpaan itu jauh lebih banyak dibandingkan sekarang. Begitu kan sih? Oh, seperti itu. Mungkin saya tidak bisa sharing pengalaman yang banyak karena saya belum terlalu berpengalaman ya dalam masalah-masalah remaja-remaja kayak gini. Tapi dari kayak banyaknya kawan saya yang kayak pernah memiliki masalah kayak gini, saya kadang-kadang merasa sedih sendiri gitu. Misalnya dari teman saya dulu waktu SD, dia itu kehilangan ibunya. Tapi saat ayahnya itu menjadi abusive, tau gak Pak? Kayak kalau marah-marah tuh dilampiasin ke teman saya itu. Nah tiba-tiba ayahnya itu mendapat istri baru. Nah istri baru itu mendapatkan anaknya juga kan, laki-laki. Tapi ternyata ibu tirinya itu sama kakaknya itu kurang suka sama teman saya itu. Jadi dia tuh sering sendirian di rumah, tiap hari tinggal di rumah sendirian gitu. Nah jadi kan tanya, kamu ngapain sih temenan sama kayak gitu, nanti kamu kayak gini sama orang tua kan. Aku bilang gini, mah kan dia kan tiap hari kan selalu sendirian di rumah kan, kan rasanya enak gitu diperhatiin sama orang. Jadi aku tuh sekarang tuh lagi belajar tuh untuk selalu ngertiin orang-orang walaupun aku nggak tahu gitu dia tuh lagi ngerasain apa. Kira-kira Romo sekarang tuh ngerasain gak sih yang kayak gitu-gitu, pengen perhatian gitu sama orang? Iya Kenzi, sikap diri untuk memberi perhatian itu baik sekali. Jadi orang kebanyakan itu minta dicintai, butuh diperhatikan, butuh dipahami. Tetapi saya mengajak karena Kenzi dan kita semua punya rasio tadi, punya rasa perasaan, punya kehendak bebas dan punya suara hati tadi. Sekarang bukan lagi ingin dicintai, ingin diperhatikan, tetapi justru mari kita semua memberi perhatian, mencintai, cinta yang luas, bukan cinta yang sempit, memberi perhatian kepada mereka yang membutuhkan perhatian. Saya kira langkahnya Kenzi tadi sudah baik ya, sudah baik, belajar memberi perhatian pada teman yang menurut Kenzi membutuhkan perhatian.
ya. Ini baik. Saya kira virus-virus perhatian ini harus tersebar ke banyak orang, teman-teman Gen Z, agar saling memberi perhatian. Jadi remaja yang sudah memberi perhatian ini kan ada nilai plusnya Gen Z. Jadi Gen Z punya nilai plus sebagai remaja yang sekarang bukan lagi minta diperhatikan oleh bapak, diperhatikan oleh guru, diperhatikan oleh teman, tetapi sekarang remaja seperti Gen Z semoga semakin banyak ya, itu memberi perhatian, memberi cinta, mencintai, memperhatikan semakin banyak orang. Dan ini Gen Z sudah satu level lebih baik karena Gen Z sudah mau mengeluarkan dirinya untuk tidak sibuk dengan diri sendiri tapi memberi perhatian. Dan ini adalah keunggulan remaja yang disebut dengan tadi generasi remaja tadi itu. Oke Kenzi, mantap Kenzi. Terima kasih Romo. Nah, kan Romo kan aku tuh salah satu generasi Y bukan kira-kira? Iya, saya masuk di golongan generasi Y. Nah, kebanyakan yang seperti saya bilang tadi kan ibu saya kurang setuju untuk berteman dengan orang-orang yang seperti kawan saya itu. Nah, karena tuh saya dulu kan sering ikut acara keluarga dan kayak acara-acara saudara, ibu atau ayah. Oke. Mereka tuh sering bilang gini bahwa anak-anak zaman itu, anak-anak zaman itu tuh sensitif banget sih, lemah banget sih, masa gitu aja udah ke terapi segala kayak orang gila segala gitu. Menurut Romo tuh gimana? Saya kira itu benar ya. Kalau menurut saya bahwa orang muda dijudge kemudian dikatakan sebagai orang yang sensitif gitu ya. Saya kira ini benar menurut mereka ya, menurut mereka benar karena mereka melihat bahwa jangan-jangan orang yang mereka anggap sebagai remaja yang sensitif ini masuk dalam OCPD tadi itu. Iya. Ya, jangan-jangan begitu. Sedang mengalami gangguan yang disebut dengan OCPD tadi ya. Ini jangan-jangan memang terjadi pada dunia remaja yang tidak diterima oleh remaja sendiri. Enggak lah, enggak mungkin lah kami ini lemah, sensitif gitu ya. Itu jangan-jangan begitu. Tetapi mari kita para remaja juga sadar melihat diri, apakah benar sih saya itu masuk dalam obsessive compulsive personality disorder, sulit berpikir rasional. Sehingga ada apa? Ada persoalan sedikit nangis. Ya. Ada masalah sedikit kecewa, ada kegagalan sedikit terus putus asa, tidak mau berjuang karena menganggap dirinya pintar tetapi hanya di dunia maya. Jangan-jangan begitulah terjadi pada dunia remaja. Tetapi kalau saya mau mengatakan kepada para generasi milenial tadi itu, generasi Y, Iya. mari kita lihat bahwa mereka ini perlu difasilitasi. Mereka itu siapa? Remaja. Remaja itu difasilitasi oleh orang tua. Kenapa? Kalau menurut saya, Kenzi ya, dunia kalian itu jauh lebih berat loh dibandingkan dengan dunia kami. Kenapa lebih berat? Karena kalian hidup dalam dunia persaingan yang luar biasa. Sebentar, beberapa minggu sudah muncul HP merek baru. Beberapa minggu lagi sudah muncul lagi teknologi HP merek baru lagi. Beberapa waktu lagi sudah muncul teknologi lagi. Beberapa waktu lagi tidak hanya komunikasi melalui handphone, bisa pakai jam tangan, bahkan ada chip yang ditanamkan di tubuh. Ini kalau kalian hidup di dunia seperti ini, bagi saya dunia ini berat. Ya, berat karena ada banyak tantangan. Maka di satu sisi tidak benar bahwa kalian dikatakan sebagai yang sensitif, yang mudah menyerah. Tapi memang faktanya kalian hidup di dunia yang berat, yang penuh persaingan. Tetapi di sisi lain juga jangan-jangan benar apa yang dianggap oleh orang tua Gen Z dan generasi milenial melihat generasi Z gitu ya, bahwa mereka ini lemah, baru ada masalah sedikit saya sudah cengeng, sudah nangis gitu ya. Kalau boleh saya cerita, ada seorang anak yang di kelas, ketika di kelas saya hanya katakan begini, wah tadi mobil siapa ya yang mendahului saya di jalan raya ya, yang mobilnya warnanya kuning, siapa tadi ya yang mendahului saya? Tidak sopan sekali dia, saya katakan begitu.
Saya tidak pernah menyebut nama, menyebut tempat di mana saya didahului ketika di jalan raya, juga tidak pernah menyebut plat nomor mobilnya. Tetapi ketika saya sampaikan di ruangan itu, dan di ruangan itu ada orang, ada remaja yang memiliki atau mengendarai mobil warna kuning, dia langsung apa? Dia nangis. Nangis karena dia merasa dipermalukan di depan umum, merasa dia dihina di depan umum. Padahal saya tidak pernah menunjuk orangnya, saya tidak pernah menunjuk nomor plat mobilnya, saya juga tidak pernah menunjuk di daerah mana saya didahului. Tetapi ketika di kelas saya katakan itu, dia cengeng. Jangan-jangan benar, maka tadi saya katakan benar bahwa mereka menganggap orang-orang remaja zaman itu cengeng, sensitif. Nah, gitu Kenzi. Jadi harus dilihat dua-duanya ya, dari dua sisi yang berbeda ya. Di sisi kalian sebagai remaja, tapi juga di sisi orang tua yang hidup di generasi milenial tadi. Begitu Kenzi. Menurut saya tentang anak-anak yang itu lebih sensitif atau lebih lemah itu, menurut saya kemungkinan anak-anak yang itu lebih open. Kan zaman dulu itu yang saya tahu, orang-orang tuh takut ke terapi, kayak aduh kalau gue ke psikiater nanti gue dikira gila, nanti aku dikira gini, aku jadi aib keluarga. Tapi kalau misalnya sekarang itu kan, aduh aku mau ke terapis, aku butuh, berarti mereka tuh gimana kalau misalnya mereka tuh lebih open ke diri sendiri, atau mereka tuh lebih memperhatikan diri sendiri? Kira-kira gimana menurut Romo? Ya, antara open dengan baper itu beda tipis ya. Yeah. Kalau Kenzi merasa bahwa itu bagian dari open terhadap diri sendiri, aku lemah, aku butuh bantuan ya, aku sedang ada masalah, cari solusi gitu ya, kan begitu. Tetapi jangan-jangan itu bagian dari baperan. Baperannya sebenarnya nggak ada masalah dengan diri saya, tapi saya merasa bahwa diri saya ada masalah nih. Nah, itu baperan, merasa bahwa sesuatu terjadi dalam diri padahal tidak. Bagi orang lain dilihat nggak perlu ngapain kan gitu. Nah, maka saya katakan harus dilihat dua sisi tadi ya Kenzi ya. Jangan sampai kita hanya melihat dari sisi para milenial, orang tua kita, tapi sekaligus buta terhadap keadaan yang sedang terjadi di dunianya Kenzi dan kawan-kawan yang open minded tadi. Tetapi sekaligus dua-dua, antara orang tua lihat dan antara anak-anak lihat, yang anak remaja lihat, yang anak remaja alami. Maka dibutuhkan yang namanya orang-orang yang harus ada di tengah-tengah nih. Nah, dibutuhkan yang keterbukaan, terbuka. Harus saling mengerti tadi antara orang tua yang hidup di dunia milenial dengan Kenzi yang hidup di dunia Z tadi itu. Maka perlu tadi saya katakan, terbukalah pada orang tua. Kalau orang tua dan anak remaja itu klop, saling terbuka, saya kira bisa ditengahi bersama. Gitu Kenzi. Saya kan sudah banyak nanya Romo nih, kira-kira Romo punya nggak pertanyaan untuk aku gitu? Aku mungkin bisa mewakili remaja-remaja yang lagi nonton atau lagi dengerin sekarang. Pertanyaannya untuk Kenzi adalah, seberapa kenal Kenzi pada diri Kenzi sendiri? Tidak usah dijawab saya kira ya Kenzi ya. Seberapa kenal Kenzi pada diri Kenzi sendiri? Seberapa kenal teman-teman remaja pada teman-teman remaja sendiri? Nah, saya kira pertanyaan itu tidak perlu dijawab karena ini butuh perenungan. Ketika mengenal diri, nanti tahu, oh ternyata ada sesuatu dalam diri saya yang harus dibereskan, yang harus diolah, gitu ya. Karena tadi ingat, manusia itu adalah citra Allah. Dalam citra Allah itu ada rasio pikiran, ada hati rasa, ada kehendak bebas dan kebebasan. Tetapi dalam dirinya juga sekaligus ada yang namanya suara hati. Mengenal diri lebih dalam tentang ini nanti akan membantu menjadi remaja-remaja yang punya nilai plus tadi. Salah satunya tadi Kenzi ceritakan, mau memberi perhatian. Luar biasa Kenzi. Nah, oke. Kita sudah saling nanya, Romo nanya ke saya nanya ke Romo. Nah, sekarang aku udah nyiapin 3 pertanyaan dari kawan-kawan aku. Oke. Yang pertama adalah dari Cici Glory, yaitu kalau aku misalnya punya masalah, apa perlu dicurhatin atau dipendam saja? Tadi saya katakan kepada Kenzi,
saring sebelum sharing. Ya, artinya punya masalah silahkan dibagikan, diceritakan, dikisahkan, tetapi pada orang-orang yang benar, kepada orang-orang yang kita percaya. Ya. Ketika kita cerita tentang masalah kita, berarti kita tahu siapa ini orang yang bisa saya percaya untuk mendengar cerita saya. Ya, siapa? Misalnya sahabat, orang yang dekat kita, guru, dan orang tua. Ya, ceritakan, kisahkan, jangan dipendam. Makin dipendam nanti malah makin banyak masalah. Ya, makin dipendam sendiri makin banyak masalah. Karena apa? Pada waktunya nanti akan meledak. Ya, meledak. Kalau dipendam terus akan meledak. Masalah dipendam akan meledak. Tapi kalau pelan-pelan saring sebelum sharing dengan teman real ya, realistis ya, kita teman yang nyata bukan dunia maya. Baik kalau itu dikisahkan. Baik juga kalau dikisahkan pada orang-orang yang misal kalau di sekolahan ada namanya guru BK misalnya, sampaikan, ceritakan, kisahkan. Tidak usah ragu-ragu. Saya mau katakan kepada Kenzi untuk pertanyaan ini. Hanya sahabat sejati yang mengetahui dan memberitahu Kenzi kalau wajah Kenzi itu kotor. Temukan itu dan sharinglah kepada dia. Orang-orang yang memberitahu Kenzi bahwa wajah Kenzi kotor itu kayaknya baik kalau diajak sharing. Mengapa? Berarti dia punya perhatian pada Kenzi dan dialah yang disebut dengan sahabat Kenzi. Apa maksudnya kok wajah kotor? Maksudnya adalah ketika Kenzi salah, dia menegur Kenzi. Ketika Kenzi keliru, dia meluruskan Kenzi. Kepada dia, Kenzi bisa bercerita banyak tentang masalah tadi, ya, tentang persoalan. Tapi tadi harus saring dulu sebelum sharing. Itu Kenzi ya. Oke. Pertanyaan kedua dari Cici Joan, ini adalah teman aku yang udah SMA sekarang. Wow. Dia nanya, bagaimana cara supaya nggak mager terus-terusan? Oke, supaya nggak mager ya, ini pertanyaan yang sulit. Tapi jawaban saya adalah kembali kepada diri sendiri. Kembali kepada diri sendiri. Saya mau katakan, hanya yang berani merubah rasa takut untuk melakukan sesuatu, dialah yang dapat merubah banyak hal. Jangan-jangan dia mager itu karena takut salah, mager itu karena asik dengan dirinya sendiri, mager itu nyaman dengan situasinya, kan begitu. Tetapi tidak mau bergerak, kan begitu. Maka hanya yang berani mengubah rasa takutnya untuk banyak hal, dialah yang dapat merubah banyak hal. Ya, harus diingat kalimat itu ya. Untuk dia, untuk teman tadi siapa namanya itu? Cici Joan. Cici, yes. Pertanyaan ketiga dari Theo Kentaro Teguh. Oke. Kenapa anak remaja zaman sekarang sering overthinking? Ini pertanyaan juga sulit untuk saya ya Kenzi ya. Overthinking. Sesuatu yang terjadi pada remaja berpikir berlebih. Iya, gitu ya, berlebihan. Jangan-jangan ini adalah satu masalah lain di luar 7 masalah tadi ya. Di luar 7 masalah tadi. Maka jawaban saya, yuk realistislah. Realistislah. Orang depresi, orang stres itu pasti karena sesuatu yang dia pikirkan melampaui pikiran dia dan dia tidak mampu mencapainya. Iya. Dia jadi stres. Maka kalau ada temanmu yang overthinking, tegurlah dia agar realistis. Ya, realistis. Kita boleh punya tujuan yang indah, kita boleh punya kesuksesan yang kita tuju sebagai tujuan, boleh. Tetapi harus kembali kepada diri sendiri untuk realistis. Ya, realistis disertai dengan usaha. Begitu Kenzi. Oke. Oke, ada lagi Kenzi pertanyaan untuk saya atau Kenzi mau sharing atau ada sesuatu yang belum saya sampaikan pada Kenzi dan teman-teman? Sepertinya sudah lengkap sekali ya, bahkan lengkap banget, aku bener-bener jelas banget. Nah, jadi kawan-kawan, sekarang itu kita sudah mau penutupan nih karena ya habis bahan. Nah,
Jadi yang kita bisa ambil di podcast ini apa kira-kira Romo? Oke, saya kira saya perlu menyampaikan kata-kata penutup ini berarti ya. Iya benar sekali. Oke, saya tertarik dengan kalimat seorang YouTuber namanya Arafik Yunus. Pernyataan pertama dia, kalau kalian nggak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siap-siaplah untuk menahan perihnya kebodohan. Satu Genzi ya. Saya ulangi lagi, kalau kalian nggak sanggup menahan lelahnya belajar, maka siap-siaplah untuk menahan perihnya kebodohan. Yang kedua, kalau kalian nggak melakukan yang terbaik, jangan harap kalian mendapatkan yang terbaik. Oke. Ya, yang ketiga, di saat kalian males-malesan, banyak orang di luar sana mati-matian untuk belajar. Yang terakhir, gak usahlah memikirkan saingan. Musuh terbesarmu, saingan terbesarmu adalah dirimu sendiri. Waduh. Terima kasih Kenzi. Nah, kira-kira Romo nih, kita kan banyak yang bermasalah nih, remaja-remaja lagi nonton, makanya dengerin podcast ini. Kira-kira ada nggak kata-kata penyemangat gitu? Saya kira pesan saya yang terakhir tadi sudah mewakili kata-kata semangat saya ya, bahwa silahkan coba direnungkan. Ada pertama tadi, kedua, ketiga, keempat, poin tadi terakhir tadi untuk direnungkan terus-menerus, itu menjadi kata-kata penyemangat untuk kalian. Sekolah bukan untuk mencari kekayaan, harus diingat. Teruslah belajar dan belajar, karena sekolah, masa remaja tadi masa-masa sekolah kan, itu untuk merangkai ilmu pengetahuan, untuk merajut pertemanan. Rajutlah jejaring juga di dunia remaja. Terima kasih Kenzi. Dan terima kasih Romo, terima kasih pada penonton dan pendengar udah dengerin sampai sekarang. Jadi see you next podcast.